Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini, Saudara. Usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain silaturahmi, kunjungan ini seolah menegaskan upaya merangkul pesaing politik usai pemilu. Presiden terpilih 2024-2029 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jumat siang, Prabowo datang ke Nasdem Tower di kawasan Menteng ditemani Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Ahmad Muzani. Prabowo mengaku kedatangannya sebagai balasan atas ucapan selamat Surya Paloh usai pengumuman hasil Pilpres. Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkit soal kerjasama usai berkompetisi. Kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Demokrasi kita jaga. Senada dengan Prabowo, Surya Paloh juga menginginkan hubungannya dengan Prabowo tetap terjaga baik. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Pertemuan kedua tokoh politik ini seolah mengindikasikan potensi Nasdem bergabung dengan koalisi besar di pemerintahan periode berikutnya. Meski masih di koalisi pendukung Anies Muhaimin, Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyebut partainya masih membuka peluang bergabung dengan Prabowo Subianto. Yang jelas sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama, koalisinya tetap 01. Bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat, tetapi pikiran kita sama-sama ingin membangun, ingin menciptakan sesuatu. Kita berharap juga pemerintahannya kuat. Ada yang tanya bagaimana Nasdem mau tetap oposisi apa koalisi. Bapak Surya tadi mengatakan peluangnya 50-50. Nah, pegang itu aja. Peluangnya 50-50. PKB, partai selain Nasdem, pengusung Anies Muhaimin, diisukan juga bakal merapat ke koalisi besar. Namun Anies menegaskan bakal tetap ada dalam barisan Gerakan Perubahan. Nah, kalau misalnya nanti PKB join koalisi besar itu gimana, Pak? Nanti tanya sama Gus Imin. Saya kan nggak bisa menjawab itu. Memang ada tawaran. Memang ada tawaran. Saya sampaikan, saya akan terus berada di dalam garis perjuangan perubahan. Itu. Partai Nasdem memang menunjukkan sikap berbeda dengan pasangan Anies Muhaimin yang menolak hasil pemilu 2024. Langkah politik Nasdem ini membuat seorang relawan kecewa hingga buntutnya menurunkan bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta Pusat. Tanpa rekomendo, saya sendiri. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat. Sebelumnya, ajakan bersatu juga sempat dilontarkan pasangan Prabowo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran yakin semua paslon ingin melihat Indonesia lebih baik. Semuanya kan punya visi, misi untuk memajukan bangsa. Yaitu kalau mau dirangkul. Tapi sejauh ini seperti apa? Sudah pernah ada pembicaraan mungkin? Ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya. Mas sudah ada dapat ucapan dari pemimpin luar negeri, Mas? Kemarin kan banyak
ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya. Merespons Gibran, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai ajakan itu bentuk rangkulan kekuasaan. Hasto menyebut PDIP lebih memilih rangkulan rakyat. Prabowo dan Mas Gibran mengatakan akan merangkul pihak-pihak kubu 01 dan kubu 03, dan Mas Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah salah satunya di dalam kubu 03 ini, Mas, yang akan bergabung dengan Pak Prabowo? Yaitu rangkulan kekuasaan, tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Kini menarik untuk ditunggu, apakah Nasdem benar menerima tawaran Prabowo bergabung di koalisi atau berada di luar menjadi penyeimbang bagi pemerintahan nantinya. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ditanya apakah pertemuannya dengan Surya Paloh kali ini juga membahas soal ajakan bergabung dalam koalisi, Prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak Surya Paloh untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Oke. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar nggak? Ya, iya. Ya. Oke ya. Baik. Baik. Apa makna pertemuan Prabowo dan Surya Paloh usai pengumuman pemilu? Kita akan bahas bersama politisi Gerindra Kamru Samad dan peneliti utama politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro. Bu Siti Zuhro, Pak Kamru Samad, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Selamat berbuka puasa ya, maaf mengganggu. Waktunya saya ke Pak Kamru Samad dulu ya, Bu Siti Zuhro ya. Jadi tadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh itu maknanya apa? Maknanya apakah langsung mau merangkul secara politik atau gimana? Maaf, mohon di-unmute Pak Kamru Samad. Ya, Mbak, saya kira ini adalah satu tradisi positif, tradisi baik dalam kehidupan bernegara kita. Kalau kita mendengar pernyataan Pak Prabowo tadi, beliau hadir bersilaturahmi pada siang hari ini sebagai ucapan terima kasih atas komitmen yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem setelah KPU mengumumkan hasil pemilu. Dan tradisi ini bagi Pak Prabowo dilihat bagian daripada upaya kita setelah berkompetisi, setelah bertanding, maka saatnya kita bersanding untuk membangun negeri ini. Jadi Pak Prabowo sendiri sudah memulai tradisi ini sejak 2019 karena beliau tidak ingin ada keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ada persamaan pandangan kedua figur ini dalam melihat tantangan Indonesia ke depan. Tentu ini adalah signal baik bagi pelaku ekonomi, bagi investor bahwa pemerintahan baru nantinya adalah pemerintahan yang memiliki kekuatan stabilitas politik yang dipastikan diterima, didukung, dan juga bersinergi dengan seluruh stakeholder nasional kita. Itu yang ingin disampaikan. Yang berikutnya kita juga mendengar pernyataan Pak Prabowo bahwa beliau melihat raut wajah, sorot mata dari masyarakat ketika berkeliling. Dia ingin, rakyat kita ingin pemimpinnya rukun. Setelah berkompetisi, setelah bertanding, itulah kemudian yang melatari beliau proaktif untuk menjalin komunikasi bersilaturahmi. Dan ini adalah upaya untuk memperkuat persatuan nasional kita. Begitu. Pak Kamru Samad, ini kalau tadi Anda katakan bersanding untuk kemudian bangsa, kemudian tadi Pak Prabowo juga secara clear mengatakan sudah mengajak Nasdem untuk gabung ke pemerintahan. Ini sebetulnya memang upaya untuk menggemukkan koalisi melawan apa yang jadi ancaman di depan mata, ada gugatan MK, ada kemudian angket yang katanya akan bergulir di DPR. Inikah kemudian salah satu strateginya menggemukkan koalisi? Saya kira bisa saja orang menafsirkan seperti itu, tapi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi sudah punya alur tersendiri. Sebuah gugatan hukum maka harus juga dilawan dengan tim hukum atau direspon dengan tim hukum sebagai bentuk bantahan terhadap setiap gugatan yang ada. Itu sudah punya alur dan mekanisme prosedur tersendiri. Kemudian kalau menyangkut dinamika politik, itu juga
memiliki masih prosesnya masih terus berjalan, berdialog, berdiskusi karena kita di DPR. Spirit kita di DPR adalah seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi, betul ada sejumlah kekurangan-kekurangan yang tetap harus kita perbaiki. Jadi spiritnya itu teman-teman di DPR punya pandangan yang sama bahwa beberapa kekurangan di berbagai tahapan, di berbagai proses dalam demokrasi kita tetap harus kita perbaiki. Jadi kita tidak menutup mata terhadap hal tersebut. Begitu, Mbak. Saya ke Bu Siti Zuhro. Bu, kalau koalisi Pak Prabowo kan sejatinya kalau kita lihat tuh sebenarnya udah besar ya. Kenapa kemudian masih perlu nambah Nasdem di sana? Yang kalau tadi saya katakan ke Pak Kamrus Samad, jangan-jangan mungkin masih kurang percaya diri menghadapi ancaman gugatan MK ataupun katakanlah hak angket yang katanya akan bergulir di DPR. Kalau Anda sendiri melihatnya gimana, Bu Siti Zuhro? Iya, kemarin kan Pak Paloh merespon gitu ya, hasil pemilu gitu. Yang responnya adalah menerima gitu. Jadi menerima hasil pemilu dengan beberapa catatan tentunya kan gitu. Tapi poinnya adalah menerima. Karena menerima ya direspon balik oleh yang menang yang sudah diberikan selamat mungkin gitu dengan kunjungan tadi itu. Tapi sebetulnya maknanya itu kita bisa saja menerjemahkan bahwa sebetulnya kalau di perubahan ya, koalisi perubahan itu kan 3 partai. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Ataukah yang dimaknai di koalisi perubahan itu leading partinya itu adalah Nasdem. Maka kalau Nasdem sudah bisa bergabung dengan koalisi 02 dalam hal ini Pak Prabowo, maka tentu ini akan kocar-kacir sudah gitu ya. Kocar-kacir ini koalisi perubahan ini. Maka apakah nanti pada waktunya PKB akan juga hijrah ke sana gitu. Sehingga nanti komposisi oposisi itu hanya lagi-lagi meninggalkan satu partai gitu. Yaitu adalah PKS kan itu. Tapi Bu Zuhro, kalau Nasdem menerima dan akhirnya masuk ke koalisi pemerintahan ya nanti dipimpin Pak Prabowo, menurut Anda hitung-hitungannya ini akan bagus untuk roda pemerintahan ke depan karena semakin kuat di parlemen ataukah justru sebaliknya jadi semakin berat? Iya, semakin besar gitu ya koalisi pendukung pemerintah. Kita sudah saksikan kan betapa besarnya koalisi yang mendukung Pak Jokowi saat ini gitu, menyisakan hanya kemarin itu 2, tadinya kan 2 ya, PKS dan Demokrat, itu pun menjadi modelnya itu menjadi legislative heavy gitu ya. Maka bisa disaksikan mekanisme check and balances untuk memperkuat sistem presidensial tadi itu tidak jalan, tidak efektif, tidak fungsional. Nah, apa yang terjadi? Maka pemerintah yang governability gitu ya, yang mampu mengeksekusi program-program yang pro rakyat gitu ya, yang untuk kepentingan luas itu menjadi terhambat. Ini masalahnya. Ada keputusan-keputusan berupa undang-undang baru gitu ya, itu lalu menimbulkan protes, menimbulkan demo karena di parlemennya tidak terjadi check and balances. Pastinya harusnya ada fraksi pendukung pemerintah, fraksi yang juga melakukan quote-unquote oposisi. Untuk apa? Untuk pengawasan secara konstruktif. Untuk apa? Untuk melakukan tentunya gitu ya, masukan-masukan yang bagus kepada pemerintah. Kalau ini tidak on the right track, maka harus dibatalkan. Seharusnya begitu pengimbangannya. Ini kan lalu diserahkan semuanya kepada civil society. Jadi kalau civil society-nya tidak bisa menahan, ya bobol. Kan itu masalahnya. Idealnya kan begitu Bu Zuhro, tapi kan kenyataannya seperti di periode sekarang aja koalisi pemerintahannya begitu besar. Dan ketika kemarin pasca quick count diumumkan, Pak Prabowo juga bahkan langsung menyatakan bahwa kita akan merangkul semua. Nah ini yang mau saya tanyakan ke Pak Kamrus Samad. Jadi merangkul semua tuh artinya akan terulangkah sama kayak periodenya Pak Jokowi ini, semua parpol diajak bergabung, disisakan satu, kalau dulu PKS sekarang mungkin PDIP disisakan, semuanya diajak gabung? Jadi memang membangun negeri ini kita memerlukan banyak sekali kekuatan nasional kita untuk bersatu. Itu yang harus diakui supaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Tantangan utama kita adalah mengatasi kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Apalagi di tengah
tantangan global yang begitu anomali, harus kita akui tidak mudah membawa negeri ini untuk masuk ke Indonesia maju, di mana Indonesia bisa pada posisi 5 besar atau 3 besar ekonomi dunia di 2045. Ini tantangan kita yang terbesar. Karena kesadaran itulah, maka kita harus mengakui setelah pemilu ini semua unsur tentunya harus bersatu untuk negeri kita. Bersatu dalam arti pemikiran, konsepsi, ideologi perjuangan kita selaraskan satu sama lain, implementasi pelaksanaan undang-undang dan arah kebijakan pembangunan nasional itu dituangkan nanti dalam PJMN misalnya, atau dalam KEM PPKF, atau dalam program strategis nasional, ataupun berbagai macam arah kebijakan pembangunan yang kemudian semua unsur bisa terlibat. Jadi bersatu tidak berarti harus semuanya duduk di kabinet, tetapi bersatu dalam arti bersama-sama menuju mengantar Indonesia mencapai target di keluar daripada middle income trap. Itu sebetulnya semangatnya. Karena kalau kita lihat, Mbak, tantangan utama kita hari ini yang kita ingin lakukan setelah Pak Jokowi membangun Indonesia dengan konektivitas darat, laut, dan udara, infrastruktur untuk menurunkan biaya ekonomi tinggi, kemudian menaikkan daya saing ekonomi kita, maka mau tidak mau selanjutnya adalah bagaimana kita menguatkan doing business kita, meningkatkan produktivitas kita, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan kita, kualitas layanan kesehatan kita. Ini yang mesti benar-benar bersama-sama supaya satu visi, satu pandangan dalam menelurkan kebijakan-kebijakan politik di parlemen maupun di tingkat pemerintahan. Begitu, Mbak. Tapi kalau bersatu tanpa harus masuk ke kabinet, bukankah agak sulit? Karena dalam politik kan nggak ada yang gratis. Ya, dalam banyak dinamika perpolitikan nasional kita ada banyak hal ya. Kalau kita lihat 5 tahun, 10 tahun terakhir ini, ada beberapa partai yang tidak ada di dalam, misalnya di dalam pemerintahan, tetapi juga turut serta memberikan dukungan terhadap legal drafting, persetujuan terhadap fungsi legislasi di DPR. Begitu juga 10 tahun di masa pemerintahan SBY. Juga ada kami Gerindra yang baik kita katakan baik, yang pantas kita dukung, yang memang harus kita berikan catatan, kita berikan catatan. Jadi semangat itu yang ingin dibangun sebetulnya, Mbak. Sehingga benar-benar ke depan Indonesia itu di mata dunia, bukan cuma di dalam negeri saja, bisa menjadi satu benchmark bahwa inilah pemimpin-pemimpin Indonesia yang bisa bersatu, menyatu untuk kepentingan rakyatnya. Itu yang selalu ingin dikedepankan oleh Pak Prabowo. Baik, saya ke Bu Zuhro. Bu Zuhro, ini hitung-hitungannya kalau menurut Anda di periodenya Pak Prabowo Gibran nanti ketika sudah dilantik, apakah semuanya akan masuk ke dalam satu koalisi ataukah tersisa satu saja PDI Perjuangan? Gimana analisa Anda? Kelihatannya PDI Perjuangan dan PKS ya bisa bertahan menjadi oposisi gitu ya. Dalam arti koalisi yang masih memiliki idealisme, dalam arti bagaimana menyeimbangkan. Jangan lupa ya bahwa dalam ketatanegaraan kita itu ada 3 kekuasaan. Jadi ada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi memperbesar kekuasaan, jangan lupa akan tend to corrupt. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya, maka harus ada penyeimbang dalam hal ini supaya tidak terkonsentrasi kekuasaan besar. Jadi mengapa kalau dibesarkan koalisinya sehingga paralel antara tentunya gitu ya dengan antara kabinet gitu eksekutif dan legislatifnya, maka semua kebijakan legislatif eksekutif itu akan lolos begitu saja di legislatif, entah itu baik atau enggak kan gitu. Tidak ada perdebatan, tidak ada apa. Lah ini yang mengkhawatirkan menurut saya gitu, karena kita tidak berjalan di jalur yang betul-betul demokrasi. Justru gitu ya, semua pembangunan yang saya setuju, Mas Kamarul Samad tadi itu mengatakan bahwa kita butuh membangun Indonesia dengan stabilitas yang oke dan sebagainya. Maka kita butuh pemimpin yang trusted, itu masalahnya itu. Apakah dia akan membangun untuk negara bangsa atau untuk yang lain kan itu.
sekarang masyarakat sangat kritis Oke. mempertanyakan gitu lah. Itu yang mungkin perlu dijawab. Terakhir Pak Kamru Samad, singkat saja. Ya. Jadi setelah bertemu dengan Surya Paloh, setelah ini Pak Prabowo akan ketemu siapa lagi untuk silaturahmi politik selanjutnya? Ya, yang pasti Partai Gerindra memiliki Oke. jejak yang panjang kerjasama dengan berbagai partai, termasuk PDI Perjuangan. Kita memiliki histori kerjasama. Baik. Kemudian dengan PKS juga memiliki histori kerjasama. Dengan PKB juga pernah bergandengan tangan. Jadi Oke. tentu ini adalah sebuah komunikasi yang terus berjalan. Kita tunggu pada waktunya nanti. Kita tunggu, karena kabarnya kan dari awal Pak Prabowo mau ketemu Bu Mega. Apakah betul nanti akan ketemu dan apa hasil pertemuannya? Nanti kita tunggu itu hasil pertemuannya. Terima kasih Pak Kamru Samad, terima kasih juga Bu Zuhro sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.